Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan banyak sekali nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa Fauzia. Saya mahasiswi PGSDU Hamka semester 5. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang optimalisasi kemampuan literasi membaca siswa melalui perpustakaan digital di sekolah dasar. Tugas kali ini adalah tugas metodologi penelitian dengan dosen yaitu Ibu Profesor Dr. Tima Gusdianti MPhum, yaitu dosen pengampu. Baik, pada bab 1 yaitu ada pendahuluan dan latar belakang masalah. Latar belakang masalah, mengapa saya mengambil judul atau tema ini, yaitu karena situasi dan kondisi sekarang yang sedang pandemi yang mengharuskan kita untuk belajar jarak jauh atau PJJ, baik sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Begitu pula dengan mahasiswa atau mahasiswi yang ada di universitas. Kita semua belajar dari jarak jauh atau dari belajar dalam jaringan. Latar belakang masalah ini juga karena sangat diperlukannya sumber informasi yang akurat dari majalah atau terbitan tanpa harus mengakses atau tanpa harus kita pergi ke perpustakaan konvensional karena masih ada larangan untuk social distancing. Jadi kita tidak perlu pergi ke lokasi informasi dan mengaksesnya hanya melalui internet yang bisa kita buka melalui gawai atau handphone Android ataupun laptop, tab, dan sebagainya. Nah, fokus dan subfokus penelitian kali ini, fokus penelitian saya adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah dasar, yaitu sekolah Jujule, pada tahun pelajaran 2020-2021. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian sehingga menjadikan pertanyaan dalam penelitian kali ini, apa saja yang menjadi sumber literasi siswa di sekolah dasar? Bagaimana penerapan perpustakaan digital dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah dasar, khususnya di era pandemi ini? Dan tujuan penelitian ini yang hendak dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui sumber literasi siswa yang ada di sekolah dasar dan juga untuk mengetahui peran perpustakaan digital sebagai salah satu sumber literasi siswa di sekolah dasar. Manfaat dari penelitian ini yang kami harapkan dapat memberikan manfaat secara umum. Diharapkan memberikan manfaat dalam meningkatkan minat membaca atau literasi teknologi agar dapat mengembangkan literasi. Manfaat bagi guru, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu guru untuk memberi stimulus
pada siswa guna mendorong minat membaca siswa, khususnya di perpustakaan digital. Bagi siswa diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan literasi, baik literasi membaca, literasi teknologi, dan sebagainya. Di bab 2 terdapat kajian teori. Nah, kita bahas yang pertama, perpustakaan digital. Jadi, dari perpustakaan digital ini, pemahamannya sendiri adalah sebuah teknologi, sebuah informasi teknologi yang dirancang untuk menjadikan sumber daya pengetahuan atau bisa disebut juga sebagai data yang sangat besar skalanya dan sangat luas dengan mengkolaborasikan manajemen informasi dan transformasi teknologi. Jadi, dari perpustakaan digital ini yaitu mengkolaborasikan antara manajemen sumber informasi dan transformasi teknologi sendiri. Konsep perpustakaan digital memberi jawaban atas kebutuhan atau keinginan masyarakat dalam mengakses informasi, khususnya di era pandemi ini. Masyarakat awam menganggap perpustakaan digital sama dengan perpustakaan virtual dan otomasi perpustakaan. Beberapa pakar di bidang informasi mengemukakan bahwa definisi perpustakaan digital dengan sudut pandangnya masing-masing, sehingga sampai saat ini definisi tersebut masih menjadi perdebatan. Menurut Manzesa, dalam buku Prabowo di tahun 2013, perpustakaan digital yaitu kumpulan informasi yang besar dan teratur, didigitalisasikan dalam berbagai bentuk, kombinasi antara teks, gambar, suara, maupun video, yang memungkinkan pencarian informasi kapan dan di mana saja melalui konsep jaringan atau yang biasa kita kenal dengan internet. Komunikasi global serta penggunaan teknologi informasi yang maksimal. Dari menurut Subrata di bukunya pada tahun 2003, perpustakaan digital adalah bentuk penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi, ilmu pengetahuan, dan format digital, atau secara sederhana dapat dianalogikan sebagai tempat menyimpan koleksi perpustakaan yang sudah dalam bentuk digital. Sedangkan beberapa menurut ahli Digital Library Federation dalam Pendit pada tahun 2003 menegaskan bahwa perpustakaan digital adalah suatu organisasi yang menawarkan akses, memahami, menyebarkan, menjaga integritas, dan memastikan kebutuhan karya digital sedemikian rupa sehingga koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis oleh orang atau masyarakat yang membutuhkannya. Baik, bagian 1.2 membahas tentang kemampuan literasi. Literasi itu banyak mencakup maknanya dan sangat luas penjabarannya. Salah satu menurut UNESCO atau kepanjangan dari United Nations Education Culture Organization, literasi adalah kegiatan ataupun keterampilan membaca, menulis, mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Jadi,
Literasi bukan hanya tentang membaca ataupun menulis, tapi juga dapat berkomunikasi dalam masyarakat atau sosialnya. Literasi juga dapat bermakna praktik, seperti yang tadi dijelaskan, dalam hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Itu juga menjadi arti dari literasi. Definisi literasi membaca. Definisi literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk-bentuk bahasa tertulis dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh suatu individu. Pembaca muda dapat membangun makna dari arti teks tersebut, dan biasanya mereka membaca untuk belajar atau untuk berpartisipasi dalam komunitas pembaca dan untuk senangannya sendiri. Jadi, literasi ini sendiri menjadikannya suatu tujuan tertentu dan tergantung oleh peminat atau pembacanya tersebut. Nah, 1.2 kemampuan literasi membaca. Literasi membaca meningkatkan definisi literasi membaca dan mengalami perkembangan dengan makna yang lebih luas. Jadi, makna dari literasi sendiri itu banyak. Seperti yang tadi sudah disebutkan, baik literasi membaca, menulis, maupun bercakap dengan atau berinteraksi dengan sosialnya sendiri. Jadi literasi itu bukan cuma hanya membaca saja. Dalam bukunya, menurut Scribner, dalam Bread, Truth, and Jury, menyampaikan definisi literasi membaca adalah penggunaan simbol-simbol tertulis pada praktik-praktik sosial. Dalam masyarakat pasca industri, penggunaan media cetak meliputi aktivitas orang-orang selama masa hidup, dari mulai belajar di sekolah hingga mencari pekerjaan, berkomunikasi dengan teman, kerabat, berbelanja online, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dari definisi ini dijelaskan bahwa literasi membaca tidak sebatas membaca huruf saja, atau kalimat, kata, susunan tulisan selembar kertas atau buku, namun lebih luas. Karena ketika seseorang telah menggunakan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menggunakannya untuk kebutuhannya sehari-hari dalam literasi ini, literasi membaca sebagai penggunaan dalam bekerja, belajar, berkomunikasi dengan baik maupun verbal atau non-verbal, online atau offline. 1.3 literasi membaca dan kemampuan literasi yang tadi sudah saya paparkan. Dan 1.4 peran perpustakaan digital dalam kemampuan literasi membaca siswa. Jadi, dengan adanya perpustakaan digital ini diharapkan dapat meningkatkan atau mengoptimalisasikan kemampuan literasi membaca siswa dalam mencari atau membaca sumber-sumber yang ada di dalam perpustakaan digital. Pada era ini, masyarakat, khususnya pelajar, menginginkan informasi yang lebih mudah. Dan menurut pendapat dari Taylor McKinney pada bukunya di tahun 2008,
Diharapkan peran perpustakaan digital ini dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa, khususnya di digitalisasi, agar dapat merespon baik itu persepsi visual sengaja diarahkan oleh bacaan, beberapa cara integrasi untuk menggali makna dan dari syarat teks sehingga pembaca atau siswa dapat memaksimalkan dalam memahami pesan penulis. Metodologi penelitian. Ada alur penelitian. Alur penelitian terdiri dari observasi lapangan, mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir ada pengumpulan data. Tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di ST Jubile di Jakarta Utara. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dilakukan selama sebulan dari bulan Januari sampai dengan Februari. Latar penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti turut langsung meneliti kejadian yang sebenarnya, melakukan observasi sebelum melakukan penelitian, dan pada penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen kunci yaitu peneliti sendiri. Namun, sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti harus melakukan beberapa persiapan seperti memahami pendekatan, apa yang digunakan, dan metode apa yang dipilih dalam melakukan penelitian itu sendiri. Ada metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kata kunci yang perlu dilakukan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Peran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data yang ada di lapangan melalui beberapa istilah. Ada istilah instrumen pengumpulan data, yang lain selain manusia berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. Data dan sumber data. Data penelitian ini adalah hasil dari observasi, hasil interview antara saya dan kepala sekolah, saya dan pengajar atau guru atau wali kelas tersebut, dan siswa yang dijadikan sebagai sampel. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Data ini dikumpulkan melalui observasi kelas dan interview dari guru, siswa, dan kepala sekolah yang bersangkutan. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan teknik kuesioner. Teknik analisis data. Perencanaan pada tahap ini, kegiatan dilakukan untuk merancang kelas yang akan dijadikan sampel untuk melakukan penelitian tersebut. Pemeriksaan keabsahan. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang perlu dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan ciri keilmiahan.
Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penelitian ini harus melalui tahapan dalam pemeriksaan keabsahan yang dilakukan dalam beberapa uji kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Baik, sekian video dari saya tentang mengoptimalisasi kemampuan literasi membaca siswa di sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada dosen pengampu ataupun dosen tim teaching. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.